Hai bro, kali ini Bang Jet akan membahas film yang berkisah tentang seorang anak kecil bernama Ellie yang mengidap penyakit aneh hingga dirawat sebuah klinik isolasi untuk menjalankan terapi eksperimental. Di tengah masa-masa penyembuhannya, Ellie malah merasa janggal dengan dokter yang menanganinya. Lantas, hal-hal aneh dan mengerikan pun mulai terjadi, hingga Ellie menemukan sebuah rahasia yang teramat mengerikan di tempat tersebut. Apakah Ellie berhasil disembuhkan? Dan selamat datang di channel JM27. Sebelum memulai pembahasan film ini, Bang Jet ingin meminta kalian yang memang menyukai pembawaan alur film Bang Jet sekiranya agar di-subscribe untuk membantu Bang Jet menuju 10.000 subscriber. Oke lah, daripada HP kalian akan polote, mending kita langsung saja ke alur filmnya. Working. Pada awal cerita, terlihat seorang anak remaja bernama Ellie yang sedang menikmati indahnya suasana pagi hari. Ketika akan berlari ke arah keluarganya, tiba-tiba dan ternyata itu semua hanyalah mimpi. Saat terbangun, Ellie dihampiri ibunya yaitu Rose dan langsung menenangkan Ellie. Di sini Rose memberitahu Ellie kalau dia akan membawa Ellie ke suatu tempat untuk mengobati penyakit Ellie. Mendengar itu, Ellie pun segera bersiap-siap dan segera OTW. Di tengah perjalanan, Ellie melihat seorang anak perempuan yang sedang menyendiri sambil menatap Ellie dengan tatapan yang sangat aneh. Namun Ellie tidak mempedulikannya. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah rumah besar di tengah hutan dan segera masuk ke sana. Is this where we're gonna be staying? Sebelum masuk ke sana, Dr. Horn meminta Ellie untuk masuk lebih dulu dan akan disusul kedua orang tuanya. Raise your arms, please. Di sini Dr. Horn meminta Ellie untuk melepaskan baju COVID-nya. Mendengar itu, Ellie yang takut dirinya terkontaminasi kuman jahat merasa ragu. Lantas Dr. Horn pun memberitahu Ellie kalau yang mana rumah isolasi miliknya sudah bersih dari berbagai macam kuman dan bisa dijamin Ellie akan baik-baik saja. Singkat cerita, Dr. Horn meminta mereka untuk mengikutinya ke lantai atas untuk melihat kamar mereka yang sudah disediakan. Sambil mengantar mereka, Dr. Horn memberitahu kalau terapi yang akan Ellie jalani ada 3 tahap dengan istilah terapi gen virus. Di tengah penjelasannya, Dr. Horn mengungkapkan kalau Ellie tidak boleh tidur bersama kedua orang tuanya dikarenakan kamar khusus untuk Ellie sudah mereka sediakan. Sesaat kemudian, Ellie yang tahu kalau semua yang ada di rumah tersebut terjamin higienis merasa panas akibat tak mandi-mandi selama 10 tahun. Saat bersamaan, Ellie yang melihat Sawyer segera membuka baju COVID-nya dan langsung mandi. Melihat tingkah anaknya yang sudah tak gugup dan panik, Rose dan Miller sangat-sangat bahagia dan yakin kalau cara yang mereka lakukan kali ini akan berhasil. You remember? We get better. We just gotta. Saat malam poek, Ellie yang tidak bisa tidur pergi ke jendela untuk melihat pemandangan dari kamarnya. Di sini datanglah seekor serangga yang terbang ke arah lain. Lalu, yang terjadi? Bed tonight. Keesokan paginya, Ellie menceritakan semua kepada Dr. Horn.
Namun hal itu tidak membuatnya percaya dan beranggapan kalau Ellie hanya berhalusinasi saja. Setelah itu, Dr. Horn meminta Ellie untuk segera masuk ke ruang bedah untuk segera diterapi. Namun sebelum masuk ke dalam, Dr. Horn meminta kedua orang tua Ellie untuk menunggu di luar dan segera membawa Ellie. We have to stay here, honey. We won't move from this. Setelah masuk ke dalam, kedua asisten Dr. Horn mulai menggantikan baju Ellie, lalu menaikkan Ellie ke atas meja bedah dan mulai aksi mereka. So when did this all... About 4 years ago. But it's. Lindy. Oh my god, bisa kita lihat Ellie bukannya diterapi, melainkan dioperasi. Di tengah kesadaran yang sudah menipis, Ellie melihat sosok mengerikan yang mendekatinya. Dr. Horn, it burns! That's the... Ketika sadar, Ellie merasa aneh dan sedikit lemas. Ketika ingin melihat pemandangan di luar, Ellie malah terkejut dengan kehadiran si anak perempuan yang kita lihat di awal scene tadi. Di sini anak tersebut meminta Ellie untuk datang kepadanya. Setelah bertemu dengan anak tersebut, mereka berdua saling berkenalan dan anak itu bernama Haley. Di sini Haley memberitahu Ellie kalau rumahnya tidak jauh dari sini. Haley juga mengungkapkan kalau rumah yang sekarang Ellie tinggal ada sesuatu yang janggal dan sangat mengerikan hingga orang-orang yang berada di sekitar rumah tersebut tidak berani mendekati rumah itu lalu pergi dari sana. I don't mean to freak you out, but it's just better if you don't say anything about the whole place. Gives me the Shifty? Ketika Ellie akan kembali ke kamarnya, Ellie mulai melihat sosok mengerikan yang ada di rumah tersebut. Untung saja Miller datang dan menenangkan Ellie. Di saat makan bersama, Ellie kembali memberitahukan kedua orang tuanya tentang apa yang baru saja ia lihat. Mendengar itu, Rose dan Miller yang tahu kalau semua itu hanyalah halusinasi Ellie tidak percaya dan meminta Ellie untuk melupakan kejadian tersebut. Karena mereka kesini untuk membuat Ellie sembuh, jadi cobalah untuk tetap tenang. In this house. Probably one of the nurses. It was another patient. You don't. Malam pun polote, lagi-lagi Ellie yang insomnia akut tidak bisa tidur dan membaca buku tentang tutor membobol pintu tanpa kuncinya. Saat sedang asik mempelajari ilmu copet tersebut, tiba-tiba insiden itu membuat Dr. Horn membius Ellie demi kesembuhannya. Melihat tingkah Ellie yang semakin aneh, Dr. Horn pun memberitahu kalau Ellie begitu akibat pengaruh obat yang dia berikan. Tak ingin anak semata wayangnya kenapa-napa, Rose meminta Dr. Horn untuk mengurangi dosis obat yang dia berikan. Melihat Rose yang mulai bacot, Miller pun menenangkannya dan memperingati Rose kalau apa yang sudah mereka lakukan sekarang demi kesembuhan Ellie. Miller juga menambahkan kalau yang mana untuk membawa Ellie kemari biaya yang mereka keluarkan sudah di luar nurul. Jadi biarkan Dr. Horn menangani Ellie. Singkat cerita, pengobatan kedua pun mulai dilakukan. Be strong, sweetheart. We're right here. It's gonna burn a little bit. Lagi-lagi Dr. Horn menjalankan pengobatannya dengan membedah kepala Ellie. Di sini Dr. Horn memberitahu Ellie kalau virus yang akan menyembuhkan penyakit Ellie tidak bisa lewati rintangan darah di otak Ellie. Oleh karena itu, Dr. Horn harus membelah kepalanya demi mengeluarkan virus tersebut dan mulai beraksi.
Drill. How is he? He had a bit of... It's gonna reject the new cells, just like any transplant. He's had some rest. Saat tersadar kembali, Ellie yang baru bangun tengah malam mulai diganggu sosok mengerikan yang ada di rumah tersebut. Dan kali ini gangguannya sangat ekstrim. Keributan yang Ellie buat membuat semua orang terbangun. Di sini Ellie mencoba menjelaskan semua yang ia alami. Namun lagi-lagi kedua orang tua Ellie tidak mempercayai Ellie. Ditambah lagi Dr. Horn memperkuat dugaannya kalau apa yang Ellie lihat itu hanya halusinasi dan masih dalam pengaruh obat bius. Merasa kesal, Ellie pun kembali ke kamarnya. Ghosts. You could have hurt yourself, honey. No one believes me! Di saat sedang bad mood, tiba-tiba terdengar suara lemparan batu dari balik jendela dan itu merupakan ulah Ellie. Ketika Ellie pergi menghampiri Ellie sangat terkejut karena melihat kondisi Ellie yang semakin memburuk. Di sini Ellie mulai curhat kalau sejak dia datang ke rumah ini, dia sering melihat sosok anak seumurannya yang sering menampakkan diri mereka dengan keadaan yang sangat mengerikan. Mendengar itu, Ellie pun memberitahu Ellie kalau dia pernah memiliki seorang teman bernama Perry yang pernah dirawat di rumah ini. Menurut Ellie, Perry pernah memberitahu Ellie tentang rumah tersebut yang berhantu. Perry juga mengungkapkan kalau dirinya merasa semakin buruk karena menjalani pengobatan yang Dr. Horn lakukan. Setelah Perry melaksanakan pengobatan kedua, Ellie masih bertemu dengannya. Lantas, Ellie mengungkapkan kalau itu terakhir kalinya dia melihat Perry. Mendengar semua itu, membuat Ellie semakin mencurigai Dr. Horn. Di sini Ellie memutuskan untuk memberitahu kedua orang tuanya. Namun saat akan pergi ke kamar Ross dan Miller, tiba-tiba Eli? What's going on? kejadian itu membuat Dr. Horn memfitnah Ellie dan beranggapan kalau Ellie ingin kabur dari sana. Lantas Dr. Horn meminta Miller untuk menyetujui pengobatan terakhir yang harus dilakukan secepatnya. Di sini Dr. Horn meminta Ross untuk memberikan Ellie obat bius agar Ellie bisa tidur nyenyak dan mereka akan memulai tahap ketiga di saat subuh. Just need to get some sleep. Here. Setelah berhasil membujuk Ellie untuk menelan obat tersebut, Ross pun pergi dari sana. Di saat malam mulai tiba, Ellie bergegas turun ke bawah untuk menemui Ellie. Di sini Ellie mengungkapkan kalau para hantu yang ada di rumah ini mencoba menolong Ellie. Ellie kemudian memberitahu Ellie tentang kode yang ia lihat di lemarinya, yang mana pada saat tengah malam, Ellie akan masuk ke ruangan pengobatan Dr. Horn. Lalu Ellie pun mulai beraksi. To the medical wing. Dengan tutor yang sudah Ellie baca di buku Kang Copet, Ellie pun berhasil membuka brankas Dr. Horn. Di sini Ellie menemukan beberapa dokumen pasien Dr. Horn yang sangat-sangat mengerikan. Treatment 1. Treatment 2. Treatment 3. This treatment 1. Treatment 2. Oh my god, ternyata pengobatan yang diberikan Dr. Horn bukannya menyembuhkan mereka, melainkan membuat keadaan mereka semakin parah hingga di tahap ketiga mereka pun meninggoy. Apakah Dr. Horn sengaja melakukan semua ini? Mendapati bukti tersebut membuat Ellie panik dan segera keluar dari sana untuk memberitahukan semuanya kepada Ross dan Miller. Mom! It's Dr. Horn. I saw. Dad, they all died. No, come here.
Bukannya mempercayai perkataan Ellie, Miller malah membius Ellie dan memanggil Dr. Horn untuk segera mengobati Ellie. Namun Ellie yang tidak ingin dirinya meninggoy, melawan dan kabur dari sana. Ketika masuk ke ruangan Dr. Horn, Ellie menemukan sebuah foto yang ada Dr. Horn di dalamnya. Saat bersamaan, datanglah serangga aneh yang menuntun Ellie untuk masuk ke ruangan rahasia Dr. Horn. Tak lama kemudian, Dr. Horn datang dan mengurung Ellie di sana. Hal itu membuat Ellie semakin parah dan tak sadarkan diri. We have to. Rose. Singkat cerita, Rose yang tidak tega Ellie diperlakukan seperti itu, turun ke ruangan tersebut dan mencoba melepaskan Ellie. Namun Ellie yang sudah tidak mempercayai siapapun, menggeprek Rose hingga pingsan dan keluar dari sana. Saat tersadar, Rose merasa aneh dengan sebuah salib yang tergeletak di sana. Di sini Rose melihat sebuah sumur tua yang ditutup rapat. Merasa Carlotta dengan isinya, Rose pun membuka sumur tersebut. Ternyata semua pasien Dr. Horn sudah meninggoy dan diawetkan di sini. Setelah diketahui Dr. Horn merupakan seorang sekte sesat yang akan menumpalkan para pasien seperti Ellie, yang ia percaya kalau penyakit yang Ellie derita bukanlah penyakit biasa, melainkan ada sosok iblis yang bersemayam di dalam tubuh Ellie. Rose pun keluar dari sana untuk menyelamatkan Ellie. Saat berhasil menghentikan Dr. Horn, Miller yang tidak bisa dipercaya malah mengkhianati Rose dan meminta Dr. Horn untuk segera melakukan aksi sesatnya. Lalu yang terjadi... That he gave us his only begotten son, so... Bukannya pergi dari sana, Miller yang ingin memusnahkan Ellie mencoba mengirimkan Ellie ke alam barja. Dengan kekuatan anak iblis, Miller pun berhasil ditumbangkan. Di sini Ellie tidak mengirimkan Rose ke alam barja karena hanya Rose lah yang benar-benar tulus menyayangi Ellie. Dengan perlahan, Ellie kembali berubah menjadi seperti semula dan pergi dari sana dengan Rose dan Haley. Siapakah Ellie sebenarnya? Dan film pun tamat. Oke guys, sekian dari film tersebut. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.